Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Meilani dengan NIM 2022-0501-03032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas resume materi akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga, cost, volume, and profit dan perencanaan laba. Yang keempat, perencanaan laba untuk multi-produk entity. Yang kelima, analisis perilaku biaya. Dan yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Selanjutnya, materi pertama yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen merupakan metode untuk identifikasi, pengumpulan, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang berguna untuk memakai user internal bisnis perusahaan. Ada beberapa peran pokok dari akuntansi manajemen, yaitu pencipta sistem informasi akuntan, pengelola mekanisme monitoring atau pengendalian atas beban biaya dan mutu barang, dan konsultan inter atau penasehat internal dalam sebuah bisnis perusahaan. Fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, pengelola keuangan dari bisnis perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban CEO atau manajemen kepada investor atau pemilik. Yang ketiga, pemahaman ekspansi dan kemajuan manajemen. Selanjutnya, materi kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Manajemen biaya adalah konsep yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan pengguna sumber-sumber yang diperlukan. Terdapat beberapa konsep manajemen biaya yaitu konsep nilai tambah, konsep akuntansi aktivitas, dan konsep biaya target. Ada beberapa pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya relevan. Yang kedua, biaya tidak relevan. Yang ketiga, biaya tetap. Yang keempat, biaya variabel. Dan yang kelima, biaya semi variabel. Selanjutnya, materi ketiga yaitu cost, volume, and profit dan perencanaan laba. Analisis cost, volume, profit adalah analisis biaya volume laba. Cost, volume, profit, CVP adalah satu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Hubungan antara biaya, volume penjualan, harga jual, dan laba dalam analisis CVP. Analisis biaya volume laba merupakan suatu alat bantu perencanaan laba yang merupakan kaitan antara biaya, volume, dan laba dalam suatu perusahaan. Analisis biaya volume laba pada dasarnya merupakan suatu teknik analisis yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dalam laba dengan fokus kepada beberapa hal yaitu volume penjualan. Manfaat perencanaan laba. Yang pertama, menyediakan pendekatan yang ditargetkan. Yang kedua, mengarahkan manajemen. Yang ketiga, menciptakan suasana organisasi. Yang keempat, menumbuhkan ketertiban manajemen. Dan yang kelima, menjadi acuan dasar dalam menilai aktivitas. Selanjutnya, materi keempat, yaitu perencanaan laba untuk multi-produk entity. Perencanaan laba sering disebut dengan budget perencanaan atau perencanaan operasi, rencana manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, margin of safety, yaitu analisis
Impas yang memberikan informasi mengenai beberapa jumlah volume penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Ada juga penutupan usaha apabila dilihat dari sudut biaya pengambilan keputusan. Untuk menutup biaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai. Perencanaan laba dan analisis BEP. Analisis BEP dan perencanaan laba memiliki hubungan kuat sebab analisis BEP dan perencanaan laba sama-sama berbicara anggaran yang meliputi biaya. Selanjutnya, materi kelima yaitu analisis perilaku biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, yang disajikan oleh akuntansi. Ada beberapa klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya merupakan sumber ekonomi. Yang kedua, yang telah terjadi dan secara potensial akan terjadi. Yang ketiga, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, diukur dalam satuan uang. Cara menggunakan analisis biaya. Yang pertama, membuat kerangka analisis. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat proyek. Yang ketiga, tentukan nilai biaya dan manfaat. Yang keempat, bandingkan biaya dan manfaat proyek. Dan yang kelima, hitung waktu pengembalian. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghematan kos. Proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan. Dan yang keempat, membuat keputusan. Ada beberapa tujuan penentuan harga. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Dan yang kelima, tujuan-tujuan lainnya. Ada beberapa faktor situasional yang dianalisa dalam model penentuan harga. Yang pertama, strategi perusahaan dan strategi pemasaran. Yang kedua, karakteristik pasar sasaran. Yang ketiga, karakteristik produk. Dan yang keempat, karakteristik kompetitor. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.